Hai sahabat Korea Official, kembali lagi Nyai Dewi Tanjung memberikan komentar terkait perkembangan kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Berikut cuplikannya. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Nah teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman diberikan kesehatan panjang, umur berzeki, amin ya robbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini masih terus menggelorakan semangat kebenaran dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan anak buahnya. Katanya sekarang judul cerita India ini sudah berubah. TKP-nya yang tadinya ada di Duren 3 tiba-tiba pindah ke Magelang. Wow, kayaknya waktu itu salah menyusun skenario ya. Jadi akhirnya ya di pertengahan senarionya dirubah. Ya nggak apa-apa ya, suka-suka sutradara ya sama produsernya ya kan. Nah, lalu yang lucunya lagi, korban pencemok-cemokan alias pelecehan seksual ini katanya dicemok-cemoknya itu di Magelang. Tapi si korban ini dia pulang sama pelaku pencemok-cemokan Brigadir Joshua. Apakah mungkin korban pelecehan seksual mau pulang dengan pelaku yang katanya mau melakukan pelecehan seksual? Kalau Nyai sih nggak mau. Ngapain? Kalau Nyai, karena Nyai normal, Nyai sehat, ya kan? Tapi kan beda kalau sama Putri Ibu Jenderal ini kan beda ya. Nah, lalu apakah ada seorang suami mengizinkan istrinya pulang bersama pelaku pelecehan seksual? Enggak kan? Enggak ada lah. Tapi kan beda lagi sama Ferdy Sambo. Dia percaya-percaya aja sama pelaku pelecehan seksual. Itu luar biasa ya, hatinya Ferdy Sambo luar biasa baik sekali. Nah, lagi yang keanehannya lagi ya, sebenarnya Nyai tahu motif yang sebenarnya, tapi nanti Nyai buka, ya kan? Nah, gini loh, masalah pemerkosaan kita sudah biasa mendengar. Masalah pelecehan seksual kita sudah biasa mendengar, dan biasanya pelaku pelecehan seksual akan dipajang dan dikasih tahu bukti-buktinya, visumnya adanya pelecehan seksual. Tapi kalau ini kan nggak ada bukti, saksi nggak ada. Hanya katanya si Bu Jenderal ngadu sama suaminya sampai suaminya malu, dan ini masalah harkat martabat rumah tangganya dia sebagai kepala rumah tangga. Wah. Lalu masalah pejabat punya istri simpanan itu biasa. Pejabat selingkuh itu biasa, ya, biasa. Masalah narkoba juga biasa. Masalah uang money laundry juga udah biasa. Jadi nggak ada yang aneh sebenarnya. Cuman ada satu yang mereka tutup-tutupi. Kenapa dibilang itu sangat sensi sekali dan itu hanya urusan orang dewasa? Karena ada Ferdy Sambo teng deng deng teng deng 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 dengan Joshua. Nah, makanya terjadi pembunuhan berencana karena sakit hati, karena cemburu. Bukan masalah pelecehan seksual, juga bukan masalah perselingkuhan, tapi masalah teng deng 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 teng deng deng teng deng deng deng. Nanti akan Nyai buka pelan dan pasti. Dan ingat ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya pihak kepolisian dan pihak Ferdy Sambo menutupi kasus ini akan terbuka sendirinya. Ya, karena mereka sendiri bikin skenario aja berubah, bisa dibaca oleh masyarakat. Apalagi Nyai, ya, Nyai tahu motif yang sebenarnya, tapi ya sudahlah ya. Kalau sampai motif yang sebenar-benarnya ini terungkap, maka kepolisian Republik Indonesia akan sangat malu. Ternyata jenderalnya, dan negara juga malu. Masalah punya istri simpanan biasa, nggak aneh, ya. Makanya masalah istri simpanan di up mulu, itu mah untuk menutupi hal yang sebenarnya. Ya, tapi ya sudahlah, nanti kita lihat aja apa yang terjadi sama mereka yang ikut berkonspirasi dan menyeting kasus ini. Akan ada satu kekuatan Allah untuk membinasakan mereka-mereka yang bersikap zolim, bersikap jahat. Lihat aja, kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya di hadapan mereka-mereka yang zolim kepada orang kecil, orang susah, orang yang gak mampu. Kita lihat aja, ya. Nah, teman-teman, kita sudah bisa menilai bagaimana kasus ini arahnya kemana. Endingnya kasus ini akan baik. Mereka akan berusaha menutupi. Mereka kalau bisa, semua orang itu disuruh tutup mulut. Karena mereka malu kalau ketahuan yang sebenarnya. Nyai tahu, nanti akan Nyai bongkar. Ada
ada waktunya itu terbongkar. Tapi ya mudah-mudahan aja terbongkarnya bukan dari mulutnya ya, tapi terbongkarnya oleh satu kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat aja, pelan dan pasti kebenaran di atas kebenaran akan terungkap seadil-adilnya di negara ini. Sepandai-pandainya kalian menutupi, akan ada sesuatu yang terjadi. Ingat, doa orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga doa dari orang yang tulus. Seluruh masyarakat Indonesia yang tulus mendoakan kasus ini untuk Brigadir Joshua, keadilan untuk Brigadir Joshua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hatilah kalian yang berkonspirasi. Hati-hati kalian. Hidup kalian tidak abadi di dunia. Jabatan kalian tidak abadi di dunia. Itu bersifat sementara. Ingat itu. Ya, hati-hati kalian semua. Lihat aja, kita tunggu azab apa yang akan didapatkan orang-orang yang menzolimi keluarga Brigadir Joshua. Dan kepada keluarganya Baradae, Nyai sangat prihatin sekali, dan Nyai tahu kalian ada di mana, dan kalian memang sengaja ditaruh di situ supaya tidak banyak orang yang bertanya atau mempengaruhi cara kalian berpikir. Dan semoga Baradae selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur Nyai khawatir dengan keselamatan Baradae. Takutnya nanti tahu-tahu bye. Ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Kori Official, silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya, dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Kori Official, salam sehat selalu.